Ibu-ibu pun kalau berantem sama suami, jangan di depan anak. Saya yakin kalau macam ibu-ibu masih mengamalkan orang tua kita dulu. Termasuk Pak ayah saya, ingat aku sampai sekarang, kalau berantem tak pernah itu Pak di depan anaknya. Kalau tak senang dia pulang kerja, masuk kau. Masuk ke mana Bang? Masuk kau ke kamar. Masuk Bang, masuk kau. Kalau dah dibelototinya Pak, dibentaknya, masuk mama awak. Waktu pun tak berani jawab. Kalau laki bini sekarang, masuk kau, kaulah masuk katanya. Dijawabnya pula Pak. Dempas bapak tu meja, buam. Itu pula yang abang tumbuk. Ini tumbuk nah katanya pula leh. Ditumbuk waktu patah semua. Ya Pak ya. Nah makanya Bu, Bapak punya akhlak kita. Makanya Kan'an itu Pak, kenapa anak yang durhaka sama ayahnya? Karena ketika Kan'an Nabi Nuh punya istri, itu istrinya Pak selalu mengkompor-kompori bagaimana menceritakan ayahnya di hadapan anaknya. Makanya ini pelajaran Pak, kalau bagaimanapun suami orang ibu, jangan ceritakan bagaimana kejelekannya di hadapan anak awak. Cuman hanya kau tengok ayah kau baik, bilang aja baik. Kenapa mama nangis? Saking baiknya lagu menangis. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunzirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Salam ta'zim dan sama kita muliakan segenap para asatidz, tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian ada Ustadz Zulfikar. Juga yang sama kita muliakan segenap pengurus BKM Masjid Al-Ikhlas beserta jajaran. Yang sama kita muliakan dan hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Raja Khairul Azmi. Juga yang sama kita muliakan segenap Kepling ya Pak. Ya, Kepling juga segala kepala lah, termasuk yang kepala angin di kampung nih. Ya, salam sayang dan cinta saya kepada adik-adik. Intinya yang kecil tak disebut, tak dihimbau gelar, yang besar tak disebut nama. Mudah-mudahan semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf Pak, karena memang suara ini hilang di Bantai Maulid tadi malam dan tadi subuh. Mudah-mudahan suara saya kedengaran di belakang Bu. Enggak dengar tapi dia kan Ibu tuh. Mari kita awali, kita puji Allah setinggi sanjung dengan ucapan alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta kekuatan. Dengan itulah kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan hadir ke masjid ini. Mudah-mudahan duduk rapat kita di rumah Allah ini, begini pula nanti duduk rapat kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sembari menatap wajah indahnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sembari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, paduka alam yang mulia, mudah-mudahan salawat kita dan kita semua layak nanti mendapatkan pertolongan dan syafaat di hari yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal. Biar agak semangat, kita mulai dulu Pak dengan bersolawat. Sallallahu ala sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam salawatullah. Alhamdulillah. Juga yang dimuliakan, lupaku Bapak Propam, marah pula orang Bapak itu tak hormati. Bapak Ibu, pagi hari ini kita memperingati Maulid, kelahiran manusia yang paling mulia. Yang memerintahkan untuk memperingati Maulid ini adalah Allah. Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah ketika engkau mendapatkan karunia, engkau mendapatkan rahmat, maka hendaklah engkau falyafrahu, bergembira. Para ulama menafsirkan karunia dan rahmat ini adalah iman dan Al-Quran. Dan kita Bapak Ibu tidak akan mendapat manisnya iman hari ini, lezatnya Al-Quran yang kita baca, kalau bukan karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua nikmat itu, maka pantaslah kita bergembira. Sama dengan apa yang diungkapkan ketua panitia. Sebagai bentuk syukur kita atas kelahiran Nabi, maka kita bergembira. Cuman wujud bentuk orang mengekspresikan kegembiraannya tentu tak sama. Ada orang pula Pak, dengan kelahiran orang tuanya dibelikannya pula bolu 3 tingkat, pakai lilin pula dipakai waktu. Karena umur nenek itu dah 80, lilinnya pun 80 dibuatnya. Pakai lagu pula Pak, selamat ulang. Ada kalimat dalam lagu itu, ya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Ini karena bapak berdoa panjang umur, nenek itu pun betul panjang umurnya. 110 tahun baru mati dia. Kerjaannya cuma teberak aja di kamar dia. Makanya Pak, nggak usah hidup ini kita minta panjang umur, nggak usah. Saya hampir 28 tahun Pak, nggak pernah minta panjang umur. Apa gunanya panjang umur kalau menyusahkan orang? Kita ini Pak, dimuliakan, dihormati, didekati karena ruh dalam jasad masih ada. Tapi kalau udah tak ada ruh dalam jasad Pak, belum tentu kita ini dihormati dan dimuliakan. Saya waktu di Malang ambil S2 Pak, itu pernah kontes datang Inul Daratista, adiknya Inul Darah Tinggi. Itu tampil di stadion Kanjuruhan yang baru-baru viral ini Pak.
Saya tanya, Pak, berapalah kira-kira mengundang Inul nih, Pak? 5 lagu Ustaz 200 juta katanya. Mak, begitu dihormati, Pak, 500 juta. Soeharto itu dulu, Pak, pernah meresmikan PT Krakatau Steel. Dihadiri dengan jumlah manusia yang begitu banyak. Lalu kemudian dibuat, kalau sekarang Pak, nasi tumpang. Begitu disuruh motong pita, semua orang tepuk tangan. Dihormati luar biasa. Tukul Arwana. Bapak tahu Tukul Arwana? Ada yang mirip-mirip juga aku tengok. Itu kalau setiap puasa, Pak, hadir di stasiun televisi membawa acara 4 mata. 4 mata tuh, 4 mata kan, Pak? Iya. Itu Tukul, Pak. Tahu Bapak berapa royalti yang didapatnya? 600 juta, Pak. Selama 10 hari dia mengisi acara itu. Iwan Fals. Sekarang udah nggak ada lagi dia. Kalau dulu ada yang nggak cocok pemerintah muncul, sekarang nggak ada lagi. Entah udah mati, belum? Itu, Pak, pernah membuat iklan top kopi. Jangan bilang Anda laki-laki kalau belum mencoba top kopi. Bongkar. Membilang bongkar 3 kali itu, Bu, dibayar 500 juta. Ibu pun bisa kalau perkara bongkarnya dibilang. Manusia bukan main dimuliakan ketika ruh masih ada dalam jasad. Pak Kades ini pun mana berani Kepling ini tak datang. Habislah. Muliakan. Tapi kalau mati nanti, Pak, berpisah ruh dari jasad tuh, ada yang mau membeli, mohon maaf, pantal Inul 200 juta. Ada yang mau membeli kerongkongan Iwan Fals 200 juta. 600 juta ada. Ada yang mau membeli tangan Soeharto itu ratusan juta itu ada. Manusia ini, Pak, dimuliakan karena ada ruh dalam jasad. Maka kita pun, Pak, kalau udah sakit besok, apalagi sakit itu menjijikkan, belum tentu orang yang dekat sama kita, termasuk istri dan anak, mau dekat sama Allah. Satu orang tua belum tentu bisa diasuh 10 anak, tapi 10 anak bisa diasuh 1 orang tua. Apalagi kita, Pak, model mati yang paten pula matinya 3 hari baru dapat. Model mati begitu dapat tekangkang pula. Udah jigang kata Bapak. Kata orang-orang tua, dekatilah dek suamimu tuh. Kata aku, tak sanggup aku. Bongak itu tak sanggup, Pak. Bohong. Jijik. Anak pun disuruh, dekatilah ya anak kau. Anakku, Pak. Mengapa kau tutup hidung kau? Mengilap matanya kau, Mak? Bohong, bau. Makanya ibu tak usah minta panjang usia. Mintalah doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni as'aluka sihatan fi taqwa. Ya Allah, berikan aku kesehatan dalam ketakwaan. Wa tulul umri fi husnil amal. Panjang umurku tapi banyak amalku. Wa rizqan wasi'an la tu'ajibna alaih. Berikan aku rezeki yang halal, lagi tidak engkau adab ya Allah. Rezeki ini, Pak, ada 2. Ada yang halal tetap dihisab, kalau haram itu diadab. Jangan Bapak pikir rezeki kita yang halal ini tak dihisab ini. Makin banyak harta, makin banyak hisabnya. Sama ibu kalau masuk ke Alfamart, Indomaret, semakin banyak ibu beli, semakin lama ibu antri untuk membayarnya.
Makanya tak ada gunanya Pak hidup kita ini panjang tapi tak banyak amal awak. Sama macam nenek tadi itu. Kalau bisa janganlah ibu pakai lagu-lagu itu lagi. Karena lagu itu Pak, lagu pembodohan itu. Dimunculkan Habib Syekh pakai lagu. Lagu apa Pak? Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Itu baru bagus. Tapi kalau bisa ulang tahun anak awak, nggak usahlah pakai lilin. Neneknya pun bertingkah kali, udah 80 pun dibelikan lagi lilin. Disuruh pula lagi meniup-niup. Ya Allah, tiup nek tiup. Lagi nek. 80 lah kata bapak yang ditiup. Lilin belum padam, nenek tu padam duluan. Masuk sesak napasnya, naik asam lambungnya. Ya. Makanya Pak, nggak usahlah pakai lilin. Ya, kalau pakai kue tar boleh, ada masalah. Ya, nggak usah pula lagi pakai undang-undang keyboard bongkar, yang model-model terbuka itu Pak. Nggak usah ya. Kalau ada nanti Pak kita undang biduan, dia terbuka, lalu kemudian disaksikan oleh orang lain. Sepanjang orang yang melihat begitu banyak jumlahnya, sepanjang itu kita yang mengundang menanggung dosa yang melihatnya. Agak undanglah yang bagus-bagus Pak. Yang lagu-lagunya itu mendekatkan awak kepada kematian. Bila ijra'il, waktu pun pas makan tak selera lagi dia banget dia. Yang usah lagu itu, agak-agak muda sikit awak pakai lagu wali. Ingat mati, ingat sakit, waktu pun tak lalunya lagi makan. Kalau bapak-bapak pakai lagu Roma Irama, jadi santapan cacing tanah bila tak lagi dibutuhkan. Kok tumben abang lagu itu? Tak tahu aku deh. Buang tabiat abang, aku pun tak tahu. Lakukan aja. Jadi terserah Pak, orang yang namanya mengungkapkan cinta, ekspresinya beda-beda. Hari ini Bapak mengungkapkan cinta Bapak sama Nabi melalui memperingatinya. Jangan tanyakan, Nabi tak pernah buat ini. Siapa yang bilang? Nabi buat, tapi Nabi mengekspresikan cintanya melalui puasa, bukan melalui dirayakan. Tidak. Ketika ditanya, ya Rasul, kenapa engkau puasa hari Senin? Jaka yaum maulidtu, karena itu hari kelahiranku. Kenapa kau Rasul puasa pada hari Kamis? Karena hari Kamis amal manusia itu diangkat di hadapan Allah. Jadi Nabi mengungkapkan kelahirannya itu Pak dengan berpuasa. Kalau ibu waktu ulang tahun kira-kira macam mana mengungkapkan? Dikasih kado sama bapak? Enggak ada dikasih. Yang pelit lelaki gila itu. Ya Pak ya. Jadi jangan bilang lagi ini peringatan bid'ah Pak. Ya, dalilnya udah saya sampaikan. Ya. Sahabat tak membuat Ustaz. Ngapain pula sahabat membuat? Sahabat melihat wajah Nabi, bermusafahah dengan Nabi, melihat tabasum senyum Nabi. Untuk apa diperingati? Nah makanya Pak, peringatan Maulid ini yang pertama kali membuat pada prinsipnya adalah namanya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Jadi kalau ditanya orang bapak, siapa yang membuat peringatan Maulid pertama? Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Beliau ini Pak, kenapa dia membuat peringatan Maulid? Karena ketika itu semangat kecintaan orang kepada Islam menurun. Tidak ada lagi Pak orang peduli dengan Islam. Maka untuk membangkitkan giroh keislaman itu, maka Salahuddin membuat peringatan Maulid. Ketika itu Pak membuat 3 sembara. Sembara pertama Pak pacu kuda. Yang kedua memanah.
Yang ketiga, membuat kisah menceritakan bagaimana Nabi sebelum lahir sampai Nabi lahir ke permukaan sampai Nabi meninggal dunia. Maka ketika itu yang menjadi pemenangnya adalah satu kitab yang disebut kitab Barzanji. Kalau kami orang Tanjung Balai bilang kitab Marjanji, terus tak menyenggol. Pengarangnya adalah Abu Ja'far Al-Barzanji. Makanya Bapak marhaban, ada hajat, ada acara syukuran, kitab itu selalu kita pakai. Tapi itu eksisnya Pak hanya di Medan nih. Kalau saya di Jawa, kami pakai kitab Sibtud Duror. Ya. Kalau kami di Majlis Al-Mahabbah saya pakai Diaul Lami. Ada mau pakai kitab Sorful Anam, bebas. Tapi mau pakai kitab Barzanji pun boleh. Maka Abu Ja'far Al-Barzanji menjadi pemenangnya. Ya, makanya Pak, peringatan Maulid ini kalau bisa anak-anak kita ini buat perlombaan. Lomba fardu kifayah ini penting Pak. Karena sekarang ini udah makin tak ada lagi orang yang mau memandikan. Kalau ustaz-ustaz nih Pak, bercakap aja kami nih. Kalau disuruh menengokkan mayat yang buntang di muka awak, aku pun lari aku. Ku hitung-hitung 4 kali lah aku Pak mandikan mayat. Itu pun kurasa agak-agak trauma. Seminggu tuh bayang aja. Maka aku kalau meninggal ustaz nggak apalah aku gelisah Bu. Banyak penggantinya. Di masjid kita ini aja pun dah berapa ustaz ini. Andai pingsan pun aku ada yang menggantikan ini. Ya. Tapi kalau meninggal Bilal mayat Pak Kades, mulailah awak jantungan. Aku pergi ke Tanjung Balai Pak, mencari tukang memandikan pun awak udah berpikir awak Pak. Makanya buat Pak fardu kifayah perlombaan kalau Maulid Mi'raj di kampung nih. Karena kalau sudah pandai anak-anak kita ini nanti fardu kifayah, bisalah orang bapak mati. Kalau belum bisa orang tuh, usah dulu mati orang bapak. Buat fardu kifayah. Cuman kusarankan ini Pak Kades, kalau bisa Bilal-Bilal mayat kita ini tambahi honornya. Mana Bilal mayat di sini Pak? Menang banyaklah Bapak hari ini kubel. Ini kadang Pak, ya Allah, Bilal mayat dapatlah pula 20.000. Yang dipegang baunya itu bukan semua wangi Pak yang mati itu. Kasihlah Bilal-Bilal mayat itu sekali memandikan 200 limpul. Kalau bisa setarakan macam Ustadz kalau diundang 1 juta. Enggak kalau di sana. Ya kalau di sini enggak tahu lah aku. Nah, aku enggak berharap Pak ya. Aku dibilang ayahku, kalau kau ceramah di mana-mana nak, jangan kau memikirkan itu. Biar nanti panitia Pak Siswanto yang mikirkan itu. Dan kalau kau diundang, berdosa kau kalau mengharapkan itu. Tapi lebih berdosa kalau yang undang enggak ngasih itu. Siap ya aku bilang. Aku enggak kemana-mana ini Pak. Aku kenal sama beliau nih. Anak beliau kawan istri saya. CS lah, besti lah Pak. Jadi Pak Kades, aku ungkapkanlah isi hatiku hari ini. Bilal-Bilal mayat nih, kalau ada yang mati besok Pak, insya Allah udah 200 limpul itu paling kecil. Kalau enggak juga, enggak tahulah aku. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Pak, dibuat oleh Salahuddin perlombaan. Supaya apa Bapak Ibu dibuat perlombaan mengkisahkan kisah Nabi itu? Supaya anak-anak kita ini kenal siapa nabinya. Hari ini banyak anak-anak yang tak kenal siapa nabinya, yang tak dia jadikan keteladanan macam judul kita nih, yang tidak dia jadikan uswah, contoh yang baik. Bahkan anak sekarang Bu, yang diidolakannya artis Korea karena ganteng, yang diidolakannya Dilan, yang diidolakannya Bilar. Kenapa Bu? Karena ganteng. Cuman aku yakin ibu-ibu ini banyak yang risik sama si Bilar sama si Lesti.
Kena prank kita ya Bu ya. Iya kata ibu tu. Awak udah berkelahi ya Bu ya. Rupanya orang tu dah elok balik Bu. Makanya ibu kalau orang berantem, oh sibuk kali. Ya, besok udah tidur sama orang tu. Ya, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dibuatlah Pak perlombaan. Maka anak-anak kita nih buat kau yang lomba-lomba azan. Jangan lagi nanti di masjid awak nih yang azan nanti pasukan top, tua ompong peot. Waktu pun kalau azan lebih banyak lagi getarnya daripada suaranya. Allah. Azan subuh pula. As-salah. Nyata yang waktu yang jawab mampu saja latok terus kali. Anak-anak muda macam kodi kita tadi kalau bisa azan Pak. Ya. Azan buat surah-surah pendek. Ada Ustaz Zulfikar ini. Beliau ini di Al-Hikmah imam Pak. Imam besarnya. Di Kiwi itu. Ada juga rumah tahfiz beliau. Beliau 30 juz. Kalau aku juz 30. Beliau juz 30. Ya. Apa kan maghrib mengaji di sini Pak. Tahfiz anak-anak awak. Itu bukan saya yang nyuruh Pak. Nabi. Apa kata Nabi? Adibu auladakum min salasi khisal. Ajarkan pada anak kamu tu 3. Yang pertama, hubbun nabiyukum, agar dia cinta dan kenal sama nabinya. Ini anak-anak ini ada satu orang, ku tanya dulu. Takut dia. Nak, siapa nama nabi nak? Mak, diam deh. Aku pun takut dia nangis jadinya. Atau orang bapak lah aku tanya dulu. Ya, dan pura-pura ketawa bapak. Berapa Pak anak Nabi Pak? 7, 3 itu anak bapak. Wah, aku nanya anak Nabi kok. Ibu-ibu, berapa istri Nabi Bu? Berapa Bu? Itu istri bapak, itu 12. Istri Nabi Bu 12. Riwayat lain bilang 11. Istri Nabi Pak 12. Kok banyak kali Ustaz? Gak usah bapak heran. Yang lebih banyak dari itu pun ada. Istri Nabi Daud Pak berapa tahu Bapak? 100. Istri Nabi Sulaiman Pak 1000. Bapak dengar aja, nggak usah mikir. Kapan itu Ustaz mandinya? Nggak usah Bapak bahas itu. Nanti berpikir itu pula dia. Istri Nabi Musa Bu 2. Istri Nabi Isa 1. Maka orang Kristen mengimani, mempercayai Tuhan dan Nabi Isa, tidak boleh poligami. Kalau kita Bu 4 boleh. Kalau macam Pak Kades kurasa sanggup lagi itu. Kalau aku Ustaz beraninya aku, cuman istriku lebih berani. Mundur Pak Kades. Aku pun tanya sama yang bebekku, oh Dek, boleh aku poligami? Boleh katanya. Apa syaratnya Dek? 3L. L pertama apa Dek? Lebih cantik dari adek. Kau pun biasa-biasa aja dalam hati. Yang kedua, lebih kaya dari adek. Yang ketiga, langkahi dulu mayat adek. Oh berarti kau nggak ngasih ini aku pikir. Diajarkan Bu, minimal lah kita ajarkan itu. Berapa anak Nabi? Yang kedua, berapa istri Nabi? Siapa kakek Nabi? Siapa paman Nabi? Penting itu Bu. Supaya menjadi idola untuk dia. Ada nama pengarang Pak, orang Yahudi, rektor dari Amerika Serikat. Namanya Michael Ophart. Itu beliau mengarang buku 100 tokoh terpopuler di dunia. Peringkat pertama dia buat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir mengidolakan Rasulullah. Orang Islam hari ini tak mau mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu lah aku tanya dulu. Nabi Muhammad itu Bu lahir pada hari apa Bu? Tanggal berapa Bu? Tahun apa Bu? Nah nak ku tanya orang ibu, kenapa disebut tahun gajah Bu? Dia muncung waktu.
Kenapa disebut tahun gajah, Bu? Bapak, kenapa disebut tahun gajah, Pak? Kutanya mahasiswaku di UIN, Bu, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Waktu belajar tarikh al-Islamiyah, sejarah Islam. Kamu dulu maju, gue bilang. Kenapa Nabi lahir di tahun gajah? Nah, itulah gue yang nggak tahu, Ustaz. Nah, balik kampung kau besok, kau tanya sama ayah kau. Siap, Ustaz, 86. Tanyanya balik kampung dia, Pak. Oh, Mak, kenapa Nabi lahir di tahun gajah, Mak? Ya Allah, nak, memang kau pauk kali. Kau 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Nabi kenapa lahir di tahun gajah pun kau nggak tahu. Memang kau pauk kali. Aku kan nanya, kok Mama ngegas? Masalahnya Mama nggak tahu. Pokoknya sama-sama nggak tahu ya orang tuh, Pak. Karena Mama nggak tahu, bagus kau tanya sama ayah kau. Datang dia, Pak, nanya ayah. Oh ya, kenapa Nabi lahir di tahun gajah? Kau pun tahu, ayah belum lahir kau tanya atau kau. Berkeliling-keliling dia, Pak, menanya itu aja. Datang dia sama kakeknya. Oke, kenapa Nabi lahir di tahun gajah, Kek? Bodoh kali kau. Memang waktu itu ayam nggak musim sama kambing, gajah yang musim. Makanya tahun gajah lah dibilang. Kenapa Nabi lahir di tahun gajah itu, Pak? Orang dulu memang itu disebut amul fil. Orang dulu itu, Pak, ketika dia lahir di sebuah peristiwa yang besar, maka dia disebut tahunnya. Kalau Aceh dulu, Pak, kena tsunami, itu karena perempuan. Kalau laki-laki Sunarman. Itu begitu banyak yang hancur, Pak. Lahir misalkan anak kita, itu disebut tahun lahirnya tahun tsunami. Karena belum ada dulu kalender, Pak, masa Nabi. Masa Umar baru ada kalender. Sama kayak di kampungku, Pak. Dulu gitu juga. Istrinya hamil sama suaminya. Kami nggak ada air pat, Pak. Langsung mandi ke sungai. Rupanya, Pak, begitu mandi sungai dia suaminya nggak timbul-timbul, Pak. Tenggelam aja dia. Datang kata istrinya, ya Allah, aku belajar. Kalau timbul nanti istriku, lahir anakku, ku kasih namanya Timbul Panggabean. Timbul lakinya, Pak, lahir anaknya dikasih namanya Timbul. Jadi sesuai dengan tahun. Nah, ketika Raja Abraha, Pak, itu tinggal di Yaman. Dilihat Raja Abraha, banyak pasukan-pasukan dan banyak umat-umat itu datang melihat kota Mekah. Dikirimlah sama Abraha intel, Pak, intelijen. Coba kau lihat dulu di Mekah. Apa yang ada di Mekah itu sehingga orang berbondong-bondong pergi ke sana. Siap, datang, Pak, putusan. Begitu lihat ternyata ada bangunan megah yang dijadikan sebagai keramat, yang dianggap banyak mengandung hikmah di situ, Pak. Dilaporkan kepada Raja Abraha, Tuan, di situ ada Ka'bah namanya. Bagaimana bentuknya? Begini, begini, begini. Kalau begitu, kita buat replikanya lebih cantik dari Mekah. Diperintahkan, Pak, dibangun. Cantik, megah, mewah. Tapi apa yang terjadi? Orang, Pak, tidak juga berkunjung ke sana. Marah Abraha. Memang orang ini udah dibuat cantik pun gak datang. Banyak anggaran, udah habis. Akhirnya, Bapak, dibantai, dikirim prajurit dengan pasukan bergajah. Bukan kaleng-kaleng. Pasukan bergajah, Pak, datang dengan prajurit, dengan rajanya. Itu pergi ingin menghancurkan Ka'bah. Begitu gajah di hadapan Ka'bah, Pak, gajah dipukul mundur, ditunjang, muter haluan 180 derajat. Bingung Abraha, Pak. Ketika dia bingung, muncullah kepanikan dalam dirinya. Makanya kita, Bu, pelajaran pertama, apapun yang kita hadapi, mau COVID, kopat, kipit, jangan panik. Orang beriman tak boleh panik. Kalau panik, maka Allah tambah kepanikan. Agak usah, Bu. Hidup ini udah jalannya aja, nggak usah panik-panik. Apa kali mau dicari pula dunia nih? Cuman dua ya dunia nih, Bu, yang dipakai sama yang dimakan. Ibu lagu tanya, ada pakai ini, Bu, di rumah?
Ibu apakan itu? Ibu pakai setahun 2 tahun, dibuang kata ibu tuh, kaya kali waknya. Dipakai setahun 2 tahun, sempit, kadang koyak, habis itu lapuk. Ibu, bapak ada beras di rumah? Ada. Besok dimasak, habis itu dimakan. Habis dimakan jadi apa itu pak? Tai, busuk. Ya bang Haris? Busuk. Itulah dunia ini pak. Hanya dipakai dan hanya dimakan. Tak ada lebih dari itu. Makanya apapun yang terjadi dengan dunia ini, banyak pun masalah awak, enggak usah stres bapak. Itulah nanti cepat setruk bapak kalau stres jalani hidup. Tak ada orang yang tak punya masalah. Aku aja pun banyak masalah tuh. Pak Kades di hadapan kita senyum ini. Kalau di kantor merumput juga jadi banyak masalah. Tak ada yang tak punya masalah pak. Betul? Punya anak masalah enggak bu? Enggak beranak ibu? Punya laki, tak berlaki-laki, nikah anak awak cepat, masalah, memang kegatalan, mirip mamaknya itu. Lama nikah, masalah, mana ada yang tak punya masalah? Cuman satu laku yang tahu tak ada masalah, yang mampu mengatasi masalah tanpa masalah, itulah Pegadaian. Itu pun mau masuk ibu tak ada masalah, kalau keluar, masalah. Ya makanya bu, gak usah stres sekali kita dunia ini. Jalani ajalah. Maka Abraha tadi panik, Allah tambah pak kepanikannya. Begitu dia panik, ternyata pak datanglah burung ababil. Nah ibu ini kalau udah cerita burung agak semangat ini. Dengar bu. Datang bu, burung. Burung apa bu? Ababil itu bu, artinya berbondong-bondong. Bukan nama burung. Artinya berbondong. Jadi kalau besok di masjid nih pak, ada berbondong-bondong burung, namanya ababil. Begitu datang burung berbondong-bondong, ternyata dibekali Allah dengan 3 batu. 1 di paruhnya, 2 di cakarnya. Dijatuhkan ababil. Batu tadi kena gajah, kena Abraha, kena kepalanya, tembus sampai ke belakang. Hancur semua bala tentara pak. Kenapa? Karena ingin menghancurkan Ka'bah. Dan Ka'bah itu mau dihancurkan Abraha pak 1 bulan sebelum menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama mengatakan Ka'bah diselamatkan karena keberkahan sosok manusia yang agung yang mau lahir untuk menyelamatkan peradaban. Jadi Ka'bah itu pak diselamatkan untuk menyelamatkan peradaban. Makanya peradaban itu sampai saat ini masih kita nikmati. Walaupun tahun lalu pak 2 tahun kita tak bisa berangkat ke sana. Ada pula yang udah berharap mau berangkat, sudah diupah-upah kata bapak sekeliling kampung, kena COVID, tak berangkat wak, sampai dia mati. Ada pula kata bapak tiap bulan manasih haji, kena COVID tak berangkat. 1 tahun ini alhamdulillah bisa sudah berangkat haji. Makanya pak, itu Makkah itu untuk menyelamatkan peradaban. Peradaban apa? Peradaban yang baik, peradaban yang berpacu pada nilai-nilai keagamaan. Makanya kita ni pun Bapak Ibu, untuk memperingati Maulid ini Pak BKM, untuk menyelamatkan peradaban kita di kampung ni dan untuk menyelamatkan peradaban kita di Kota Medan. Karena sekarang banyak peradaban Pak yang udah sirna, lenyap dan binasa. Oh, sekarang Bapak, peradaban apa yang sudah hilang di tengah-tengah kita ni? Pertama Pak, peradaban al-haya, malu. Dah ada lagi Pak, di kampung kita banyak orang malu. Malu-maluin banyak. Tak ada lagi malu. Di situ azan maghrib tak dipedulikan waktu, main bola juga di situ. Kalau kita dulu Pak masa anak-anak,
Ya Allah, kalau di kampungku dulu Pak, itu subuh maupun maghrib ada tarahim Pak. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Kalau subuh Pak, gek-gek sambil mau tidurnya waktu baca tarahim tuh. As-salatu wassalamu alaihi. Tapi awak yang mendengarnya Pak, enak awak dengar. Itulah keberkahan. Maghrib pun kita baca. Ada lagi di masjid kita baca itu Pak, pegang tarahim itu. Nggak ada lagi. Kalau udah dengar itu tarahim Pak, anak yang main bola pulang, anak yang bermain pulang. Kenapa? Malu kalau tak solat. Sampai orang tua kita bilang, nak, kalau kau tak solat, jangan kau tunjukkan kau tak solat. Kalian pun perempuan, kalau masa haid waktu solat, jangan tunjukkan kita tak solat. Kalau sekarang Pak, peduli pun anak-anak sekarang tidak. Ajan waktu ajan, solat, dia main bola juga, tak peduli dia. Enggak ada lagi Pak, anak kita malu-malu sekarang. Enggak ada. Bahkan ku tengok ibu-ibu pun sekarang udah berkurang malunya. Anaknya diantarkannya di kelas SD, pakai jilbab, tertutup aurat semua. Mamanya yang mengantar bergerabang rambutnya, naik PCX pula itu, pakai kacamata besar Pak, bukan nutup mata, nutup muka, pakai sepatu, bangga diantarkannya anak. Dalam hati anaknya, memang udah gila juga ya mamaku nih rasa. Aku ditutupinya, dia bergerabang pula, becet pula kata bapak, rambutnya merah di sini, macam bakso Pak Gojek. Berangkat, deh. Bingung anak. Anak ditutupi, mama pula terbuka. Nggak ada lagi malu orang tuanya. Bapak-bapak pun begitu. Kalau sudah pagi siang bercelana pendek keluar. Aku pernah begitu, kutanya, kenapa bapak bercelana pendek? Biar nampak awak ustaz tokeh kali. Mak, rupanya Pak, kalau bercelana pendek ni awak nampak tokehnya. Dalam hatiku, kalau dah tokeh awak tak bercelana pendek pun tokeh lagi. Ini kadang pakai celana pendek biar nampak tokeh. Bapak nampak tokehnya, tapi membuka aurat. Harus ada malu kita Pak. Aurat kita laki-laki ini baina surah wa rukbah, lutut sampai pusat. Ya, makanya kita nih Bapak Ibu, ada lagi ku tengok di tempat-tempat kita nih pun pernah aku ngisi ceramah. Ya, asal malam minggu itu Pak masih ada ku tengok yang pakai keyboard khusus. Ya, berlayar-layar tancap lagi kadang. Yang diundang nanti emak-emak sama apa-apa. Berjoget orang tu berdua Pak. Jogetnya putar ke kiri. Menyanyi waktu putar ke kiri, berputar waktu macam bodoh-bodoh. Putar ke kanan, berputar deh. Mundur ke bawah, mundur. Genam bodoh-bodoh. Ada lagi kadang senam-senam Pak. Senam perempuan di muka, laki-laki di belakang. Senam waktu. 1, 2. Waktu pun begitu 1 waktu pula lagi 1. Macam udah gila-gila Pak. Tidak boleh kita senam ikut ada perempuan di muka. Sampai Nabi bilang, kalau ada perempuan yang berjalan di depanmu, usahakan kau selip. Kalau wak ini tidak, disempatkannya. Kapan lagi Ustaz tu? Kalau begitu pun tak apalah berdosa Bapak. Tak berdosa. Aku pun seringnya begitu. Ya, tapi jangan berkedip mata Bapak. Kalau nampak yang begitu-gitu tu, belalakkan aja terus. Kalau dibelalakkan begitu rezeki itu Pak. Tapi kalau nak dikedipkan, ditengok lagi, itu berdosa. Ya, makanya kalau nampak nanti yang begitu, belalakkan aja lah Pak. Mudah-mudahan datang malaikat Israil langsung cabut nyawa Pak. Ya, makanya Bapak Ibu, malu kita terapkan sama anak. Ibu mau anak nanti tutup aurat kita dulu. Ya, makanya anak-anak gadis jangan lagi ada Pak yang tidak tutup aurat, malu kalian. Ya, ini kadang peringatan Maulid tertutup semua. Tiba pula kadang habis selesai Maulid terbuka semua. Ya, kalau begini kan cantik-cantik ini.
Anak-anak tahfiz ini, tutup semua. Bagus. Kita pun Pak kalau bisa belikan anak dari kecil, jangan celana-celana pendek lagi. Kasih celana panjang. Membiasakan Pak, sejak kecil terinjak-injak sampai besar ke bawah-bawah. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, budaya malu ini Pak harus kita terapkan. Jangan lagi ada penyanyi-nyanyi yang tak mendidik. Sekarang menyanyi keyboard, pakai nyanyinya mengandung syahwat. Duet pula lagi sama laki-laki. Yang ku sayang padamu. Ditengok orang banyak Pak. Ya, tak usah. Nyanyi awak, nyanyi-nyanyi yang bagus. Sekarang ni banyak nyanyi-nyanyi yang tak mendidik. Ada nyanyi begini baitnya Bu. Ayam bermacam-macam ayam. Ada ayam potong untuk dipotong. Wah, itu pun didengarkannya juga. Semencirim dia pun tahu ayam potong untuk dipotong. Itu apa lagi dinyanyikan itu? Nyanyi-nyanyi yang bagus Pak. Ya, nyanyi-nyanyi kisah Nabi, kisah Sang Rasul kepada anak-anak kita nih. Orang tua kita kan dulu gitu Bu. Masa-masa kecil dia sambil diayunkannya kita nyanyi. Kalau sekarang tidak, menyanyi juga tapi lain. Mabuk lagi, kata Pak. Kalau bisa Pak lagu Nabi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, telah lahir seorang Nabi. Dikeluarkannya kepalanya. Siapa namanya nak? Nabi Muhammad namanya. Nama ayahnya Mak? Abdullah. Nama ayahnya Siti Aminah ibunya. Itu Pak sampai besar teringat anak. Terngiang-ngiang. Makanya Pak, kalau bisa lagu anak yang mendidik. Ajarkan anak-anak harus ada malunya. Karena malu al-haya'u minal iman, sebahagian daripada iman. Bahkan orang beribadah pun Pak, kalau enggak ada rasa malunya, payah ibadahnya itu nanti khusyuk. Makanya harus ada malu kita Pak. Ibu-ibu pun kalau berantem sama suami, jangan di depan anak. Saya yakin kalau macam ibu-ibu masih mengamalkan orang tua kita dulu. Termasuk Pak ayah saya, ingat aku sampai sekarang, kalau berantem tak pernah itu Pak di depan anaknya. Kalau tak senang dia pulang kerja, masuk kau. Masuk ke mana Bang? Masuk kau ke kamar. Masuk Bang, masuk kau. Kalau dah dibelototinya Pak, dibentaknya, masuk mama awak. Waktu pun tak berani jawab. Kalau laki bini sekarang, masuk kau, kaulah masuk katanya. Dijawabnya pula Pak. Dempas bapak tu meja, buam. Itu pula yang abang tumbuk. Ini tumbuk nah katanya pula leh. Ditumbuk waktu patah semua. Ya Pak ya. Nah makanya Bu, Bapak punya akhlak kita. Makanya Kan'an itu Pak, kenapa anak yang durhaka sama ayahnya? Karena ketika Kan'an Nabi Nuh punya istri, itu istrinya Pak selalu mengkompor-kompori bagaimana menceritakan ayahnya di hadapan anaknya. Makanya ini pelajaran Pak, kalau bagaimanapun suami orang ibu, jangan ceritakan bagaimana kejelekannya di hadapan anak awak. Cuman hanya kau tengok ayah kau baik, bilang aja baik. Kenapa mama nangis? Sangikan baiknya lagu menangis. Baik. Jangan dibilang, oh kalau ayah kau tu sekarang ini macam-macam. Kalau dulu tak ada, karena udah tua ini. Jangan Bu dikompor-kompori. Ya, jangan Pak. Nah makanya budayakan ibu bapak malu. Karena ini peradaban yang harus kita pertahankan. Ya, yang harus kita pertahankan. Nah bagaimana bapak ibu biar malu ini ada dalam diri anak awak? Kenalkanlah dia Nabi tadi. Ajarkan dia sirah nabawiyah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa hubbun nabiyukum. Ajarkan pada anak kita itu Bu, siapa saja keturunan Nabi, para habaib,
para ulama itu keturunan Nabi, Pak. Banyak di kota Medan nih, Pak, para habaib. Sekarang habaib tidak lagi dimuliakan, justru di penjara yang banyak, Pak. Ya, contohnya Habib Buna Rizik Sihab, Habib Hanif, Habib-habib yang lain. Itu keturunan Nabi. Kita harus kenalkan sama anak kita. Ya, makanya kalau bisa pun kita bawa anak kita untuk selalu hadir di majlis-majlis mereka. Ya, ini penting ini, Pak. Kenalkan sama anak. Ya, jangan tak dikenalkan. Yang ketiga, ajarkan sama anak Bapak Ibu wa qiraatul Quran. Ajarkan sama anak Bapak agar dia tahu dan bisa baca Quran. Ini Bapak kalau bisa, Wak, sebelum mati, kalau bisa, bisalah kita baca Quran. Karena tak ada lagi alasan kita tak bisa baca Quran. Ustaz banyak di masjid nih. Ya, ayah saya tak bisa baca Quran, Pak. 12 hari dia belajar, alhamdulillah bisa. Selagi ada kemauan, Allah berikan jalan. Belajar, Pak, belajar. Walaupun dari alif-alif, walaupun dari iqra, belajar. Yang baru belajar pun jangan sok mantap. Kalau diprotes marah. Ini kadang ada juga begitu, Pak. Diprotes marah dia. Wa ija salah, Wak. Itu wa ida, bukan wa ijah, kata Wak itu. Diamlah kau, aku luan makan garam dari kau, katanya budak nih. Ini mengaji nih, Pak, bukan perkara makan garam. Kalau sempat awak mengaji wa ija, apalagi pakai mic, yang tetangga Wak kebetulan namanya wa ijah juga. Aku kok dipanggil-panggil ini kan? Lobet, Bu, lobet. Lomah baterai. Wa ija, kata. Kola, kata wa ija. Oh, aku dipanggil suruh ngantar kolak rupanya. Diantarnya kolak betul, Pak, ke masjid. Padahal salah bacaannya. Makanya ajarkan anak Quran, Pak. Ya, jangan tak diajarkan. Karena Al-Quran itu nasihat. Dua nasihat yang ditinggalkan Nabi. Nasihat yang pandai bicara dan nasihat yang tak pandai bicara. Nasihat yang pandai bicara, Pak, Al-Quran. Sampai Ibnu Abbas bilang, kalaulah hilang tali ontaku, maka akan aku cari dalam Quran. Makanya, Pak, dalam Quran itu semua ada. Yang baik, yang buruk, ada semua. Itu nasihat yang pandai bicara. Nasihat yang tak pandai bicara, Bu, adalah kematian. Kematian. Cuman ku ingatkan, Bapak, kalau ada nanti yang meninggal di kita ini, kalaupun meninggal nanti contohnya ketua BKM, contoh-contoh, Pak. Ya, kalaupun meninggal, nanti keluarga tolong jangan banyak kali diletakkan Al-Quran di atas kepalanya. Ini kadang, Pak, lantaran meninggal ketua wirid, dibuat waktulah Al-Quran itu sampai 30 di kepalanya. Sampai orang melayat pun tak nampak lagi. Siapa yang meninggal, Pak? Ketua BKM. Mana mayatnya, Pak? Itu di balik Quran itu. Hanya diletak, Pak, nggak dibaca. Terakhir mayatnya merajuk, dibacanya sendiri, kabur orang semua. Jadi kalaupun meninggal, Pak, jangan letakkan Quran itu banyak kali. Ya. Tapi memang itu anjuran kita dalam agama. Kalau nanti ada yang meninggal, silakan yang membuka pakaiannya pertama adalah keluarganya, lalu kemudian letakkan Al-Quran di mana posisinya jauh dari najis, itulah kepala, Pak. Maka diletakkan posisi Quran itu dekat kepala. Nah, makanya anak-anak kita nih, Bu, inilah mereka nanti kalau bisa ajarkan. Jangan ada yang tak bisa mengaji. Kalau perlu, Pak, ikutkan rumah tahfiz. Ada rumah tahfiz di situ. Masukkan. Karena kalau anak hafizah 30 juz, 10 orang nanti keluarga dekatnya diponis masuk neraka, dia bisa selamatkan itu, Bu, satu-satu. Ya, ada lagi kawan yang sejati, Pak, kecuali Quran. Yang beri syafaat nanti di akhirat Quran. Makanya anak-anak kita ini ajarkan Quran. Jangan leskan bahasa Inggris, jangan leskan yang umum,
sebelum dia bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca kamu Quran itu karena itu Pak nanti yang bakal menolong memberi syafaat kepada kita. Ya, nah makanya Pak ajarkan itu Quran itu sama anak kita. Jangan tak kita ajarkan. Itu penting. Ya, Al-Quran. Ya, kita pun Pak baca Quran itu. Mohon maaf Pak, kadang-kadang kita ini lebih banyak baca WA, Facebook daripada baca Quran. Lebih senang lagi orang kadang sekarang Pak membaca status di WA daripada baca Quran. Lebih senang orang baca Quran daripada baca Quran. Kalau bisa Pak, Al-Quran itu tiap hari kita baca. Gak bisa dari ain ke ain kita buat setengah. Gak bisa setengah buat sebaris. Gak bisa sebaris baca bismillah alif lam mim tutup. Setahun kayak gitu setruk lah. Pelit kali. Gak bisa juga Pak. Silahkan pegang Al-Quran itu. Gak bisa dipegang Al-Quran itu. Pandang Al-Quran itu Pak. Memandangnya saja pun itu mendapatkan dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak sekarang Pak mau mengaji tak mau lagi bawa Quran. Baik kalah kita Pak sama orang-orang Nasrani. Orang tuh kalau minggu di kentengnya Quran itu. Anak awak begitu juga, diletakkannya dalam tasnya. Tasnya menjure sampai ke pantatnya, mengkelak-kelak dia bawa Quran itu, enggak beradab. Taruh di dada kita Pak Quran itu. Bawa biar bangga Pak. Bisa baca Quran itu. Itu ajarkan sama anak. Kalau bahasa Inggrisnya Bapak ajarkan, bahasa Inggris itu tak apalah sulit itu Pak. Ibu-ibu pun kalau kutanya bahasa Inggris mudahnya itu. Apa bahasa Inggris buku Bu? Tertimpa buku, gedebuk gitu aja. Bahasa Inggris pintu apa? Door, ketuk pintu Bu. Door, dah. Mudah kan? Ada sulit-sulit pala. Jadi anak-anak kita nih Bu, ajarkan Quran itu. Jangan gak diajarkan. Ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, peradaban apa yang harus kita jaga? Peradaban apa yang harus kita pertahankan? Yang kedua adalah akhlak. Akhlak apa? Akhlak. Akhlak itu penting. Bahkan Nabi diutus di muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Baik itu Pak akhlak kita kepada Allah, akhlak kita Bu kepada manusia, akhlak kita Bapak Ibu kepada tumbuhan. Intinya kita harus punya adab dan akhlak. Yang paling tinggi Pak dalam hidup ini adab. Daripada ilmu, daripada iman, akhlak paling tinggi. Makanya kita ini pun Pak harus punya akhlak. Suami harus punya akhlak pada istrinya. Yang muda harus menghormati yang tua harus berakhlak untuk menyayangi yang muda. Ibu-ibu pun kalau hari Minggu begini, banyak kerjaan orang ibu, maunya bapak itu membantu ibu. Kalau menjadikan Nabi Bu sebagai tauladannya, pasti Bu dibantunya, enggak dibiarkan nih. Karena ada juga Pak akhlak kita kepada istri. Karena perempuan ini Pak capek. Aku setelah berumah tangga beranak baru aku tahu bahwa perempuan ini capek. Betul Bu? Aku dibilang istriku kalau malam Pak membuatkan susu pakai jam itu. Jam 1 nanti Bang, abang yang bangun kan. Siap Dek, aku bilang. Jam 3 kalau dia nangis, aku yang bangun. Jam 5 bangun kita dua-dua. Cuman Pak awak kadang-kadang capek kerja Pak, membuatkan susu lah kadang Pak. Dia pun begitu juga, capek menyuci, memasak. Perempuan ini dibuatnya lah menangis sana, wek, dibuat susu, kasihnya. 1 jam lagi kata bapak, menangis lagi budak nih, wek, dikasihnya. Jam ketiga menangis lagi, dikasihnya. Cuman salah kasih dia Pak, karena mengantuk lakinya yang dikasihnya dodot. Lakinya pun bau, diminumnya pula dodot tu lagi. Capek Pak jadi perempuan ini.
Makanya kalau hari Minggu Pak, ada waktu kita untuk senggang, bantu kerjaan perempuan ini. Ini bentuk akhlak kita pada istri. Ini sekarang tak dipedulikan waktu. Eloknya dia pula nonton TV, minum kopi, merokok di depan TV itu. Banyak kerjaan istrinya, cucian menumpuk, anak masih beringus, belum mandi, belum masak nasi, belum memasak lagi. Suaminya pakai celana pendek, pakai singlet, kepalanya botak, perutnya buncit. Ini nggak usah merasa ya. Habis itu Pak, diambilnya remote, dibuatnya kopi. Tidur dia di hadapan remote itu, dinaikkannya kakinya ke atas. Menukar siaran itu pun tak remote lagi Pak, pakai kaki dia nukarnya. Dalam hati istrinya udah macam jin tomangnya laki ini tadi. Cerita sunnah, udah 4 kali kau nikah, ini pun sunnah membantu istri, tak mau kau bantu ke istri. Dongkol istrinya Pak. Akhirnya Pak berpikir dia, cobalah ku sindir dulu lakiku ni pakai lagu katanya. Disindirnya Pak, pakai lagu, dinyanyikan, ditariknya sambil menyuci dia. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Dibereng Pak sama lakinya. Apanya menyantap budaknya pikirnya. Dalam hati istrinya, tak bergerak juga dia lagi membantu aku. Kupikir ku sindir begitu, datang dia membantu aku. Tak juga pula dibantunya. Memang istri tak, suami tak berguna lah kau, kata istri. Ditariknya lagi Pak. Kau siksa aku, kau cerai aku, selama kau punya istri baru, katanya. Mak, mengamuk suaminya Pak, bangkit dia. Apa mau kau sekarang katanya? Aku nggak mau apa-apa Bang, aku kan belagu. Kau belagu, kau menyindir aja dari tadi. Aku belagu Bang, kau abang marah. Mang kau untuk belagu tuh kan? Enggak loh Bang, enggak. Mang kau kapan ku cerai kau katanya? Kapan kau ku pukul? Kau kalau mau ku cerai, biar ku ceraikan kau sekarang katanya. Enggak loh Bang katanya. Udah kau mau ku ceraikan? Tapi kau balik ke tempat orang tua kau. Oh, kalau udah perempuan Pak dibentak di kayak gitu kan, keluarlah senjatanya. Apa senjata perempuan Bu? Air mata. Mulailah dia Pak dibuatnya tas, dimasukkannya bajunya, dimasukkannya tasnya, dimasukkannya sepatunya, sambil ditengok sama lakinya. Nyesal pula aku bilang dia gitu tadi, kata lakinya. Tahulah kita Pak, marah ini kan 1 menit aja. Habis itu begitu suruhnya pergi, berpikir dia, siapalah masakkan aku besok ini. Mampuslah ini begini. Ibu ini pun tak peduli dia Pak. Dibontotinya semua. Udah Bang, aku mau pergi. Datang anaknya. Kemana Mama? Aku mau pergi. Kemana Mak? Tempat nenek. Jadi awak Mak? Kau sama ayah kau. Kapan Mak balik? Sampai dapat nanti ayah yang baru Mama balik kata. Mak, pergi dia Pak. Bang, pergi aku. Selamat tinggal katanya. Keluar pintu Pak, disambut sama lakinya. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini. Dipeluk sama bapak tu dari belakang. Udah macam film India orang tu. Oh ibu tu pun kalau udah dipeluk tak lagi dah. Awaslah Bang katanya. Alah deh, maafkan aku deh. Tadi aku emosi. Udah pergilah Bang. Udah deh, maafkan aku deh. Kau tengok anak kita ni deh. Keluar anaknya. Oh mak ya, gak jadi kalian bercerai. Kata anaknya pula. Ini namanya anak batu gilingan tuh Pak. Ya. Nah, makanya Pak, kita ini jangan mudah kali marah. Kalau marah kita nih Bu, marah ibu saat berdiri, silahkan ibu jongkok. Marah saat jongkok Pak, bawa duduk. Marah saat duduk suami ibu, suruh dia tidur. Kalau udah dia tidur, ibu tidur, gak marah lagi dia itu. Kalau masih marah, kata agama, suruh beruduk Pak. Karena beruduk itu mampu menetralisir jiwa kita. Kalau masih marah bapak itu Bu, suruh dia mandi. Masih marah lagi, biar dia suruh berendam di bak itu 3 jam. Masih marah lagi bapak itu, besok hari Senin ajak dia keliling Belawan, tunjangkan dia ke laut. Masih marah-marahnya dia pulang. Ya, marah ini Pak dari setan. Makanya jangan marah-marah kali awak. Setan itu datang 3 tempat. 1 saat marah. Makanya bapak kalau marah bahasa binatang yang keluar.
Dua, kalau ada laki-laki perempuan bukan mahram berduaan. Yang ketiga, setan. Yang ketiga, kalau ada mau jihad fisabilillah, itu setan berusaha menggagalkan. Karena orang yang di medan tempur jihad, kalau meninggal masuk surga, setan nggak mau. Nah, jadi kalau udah tahu awak Pak mau marah awak sama istri anak awak, oh ini setan ini, langsung awak istighfar. Makanya kita pun Pak punya akhlak sama istri. Capek jadi perempuan ini. Betul Bu? Kuatkan sedikit biar dengar Bapak tuh. Capek. Makanya punya akhlak kita Pak. Ya, punya akhlak, punya adab. Ya, istri pun begitu, harus punya akhlak. Ini kadang istri pun tak berakhlak. Ya, apa itu tak berakhlaknya? Dikasih uang belanja cukup, dikasih 100, dibilangnya kurang. Ya, padahal cukup. Ini berarti istri pun tidak berakhlak. Karena akhlak Nabi itu Pak 4. Siddiq, amanah, tabligh, patonah. Siddiq itu jujur adalah merupakan akhlak yang paling mulia. Sekarang ini Pak banyak orang yang tak berani jujur. Ini saya himbau kepada kita semua Pak, kalau bisa jujur kita. Apapun taruhannya, walaupun itu nyawa, kita harus jujur. Walaupun taruhannya harus mati Pak, harus jujur. Kita ini kadang berat susah untuk jujur. Kata yang satu pula, iya Ustaz, kalau mati awak sekalian jujur tuh bagus. Takut awak mati segan, hidup tak mau katanya pula. Nyusahkan orang awak. Intinya Pak, qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah Bapak walaupun itu pahit. Jangan disembunyikan Pak. Kita harus putih-putih, hitam-hitam. Jangan ada yang abu-abu. Ya. Nah, makanya ini judul kita nih Pak, harus meneladani akhlak Nabi. Ya. Siddiq yang pertama, jujur. Makanya sekarang ini Pak, mana lebih jujur anak SD dari anak SMP Pak? Hah? Tergantung, ya betulnya itu. Kebanyakan mana lebih jujur Bu? Yang kutanya mana lebih banyak jujurnya, anak SD atau anak SMP? SMP ke anak SMA, SMA ke S1. Oh, udah nggak usah dilanjutkan Bu, kena pula aku nanti. Maksudku Bu, pendidikan seseorang itu tidak menjamin bahwa dia itu lebih jujur. Kadang-kadang makin tinggi jabatan, makin tinggi amanah, belum tentu kita bisa jujur. Makanya Pak, kita ini harus berusaha jujur dalam sendiri maupun dalam keramaian. Ya, jujur kita Pak. Ya, makanya jujur ini akhlak yang paling mulia. Ibu-ibu dan bapak-bapak pun jangan sesekali mendidik anak untuk tak jujur. Karena nanti terekam di memorinya sampai dia besar, maka dia nanti tidak akan pernah jujur dan dia akan lahir menjadi anak yang pendusta. Ada kadang ibu-ibu hanya untuk menyenangkan anaknya. Dan anak-anak masuk kena, ada orang gila di luar, orang gila. Budak yang paut ini pun masuk. Pak Udin lewat, aku sendiri yang lewat di sini. Aku dibilang wah ini orang gila. Akhirnya tersinggung deh Pak. Padahal nggak ada orang gila yang lewat. Udah anak-anak kau sore ini, ayo kita ke Podomoro, ganti baju kau mandi. Budak oncolnya pun Bu mandi lah dia. Ganti aja pakaiannya. Jadi kita mak berangkat ke Podomoro. Oh nak, nggak jadilah nak, besok-besok aja lah. Hanya untuk menyenangkan sesaat Pak. Nanti terekam itu dalam memori. Ibu pun begitu. Ada tas banyak, dipegang duit 2 juta. Anak minta duit, mak minta duit, mak. Nggak ada duit mama. Padahal 10 juta dalam dompet. Makanya Pak, pahit-pahit aja. Ada, tidak, jujur. Ya, jujur Pak. Ya. Siddiq, jujur. Amanah. Amanah Pak. Kita ini belajar amanah. Tabligh, menyampaikan, patonah, cerdas. Ini merupakan akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir akhlak Nabi Muhammad itu Bapak Ibu adalah sabar. Nabi Muhammad itu Pak luar biasa sabarnya. Yang harus kita jadikan contoh. Sampai Allah mengasih garansi Pak untuk orang yang sabar itu. Apa kata Allah?
Innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar itu bersama dengan Allah. Bersama, Pak. Saya kalau bersama-sama kepala desa pun bangga, Pak. Apalagi bersama dengan wali kota. Datang wali kota, kok makan kita yuk. Di mana, Pak? Nasi Padang. Walaupun 10.000, Pak, tapi wali kota yang ngajak makan, senang luar biasa. Itu pun kalau diceritakannya sama kawannya, Pak, seminggu tak hilang-hilang ceritanya. Oh, Panjul, kalau tahu kau semalam aku diajak sama wali kota makan. Makan apa? Makan nasi Padangnya memang. Di mana? Alah, 10.000-nya nasi Padangnya. Cuman karena wali kota yang mengajak, bahagia kali aku. Senang luar biasa. Seminggu, Pak, berjumpa lagi dia sama si Panjul. Jul, kok aku dah seminggu yang lalu makan sama wali kota. Tapi dah kau ceritakan dia itu. Kenapa kau ceritakan lagi? Sangkirkan senangnya lah. Jadi bersama-sama kepala desa, bersama-sama wali kota, senang awak, Pak. Apalagi bersama dengan Allah. Maka sabar, Pak, kita kepada Allah. Sabar. Nabi Muhammad itu kurang sabar apa, Bapak Ibu? Dari 124.000 nabi, 313 rasul, 25 wajib diimani, 5 ulul azmi, 2 dibawa dalam solat, Ibrahim dan Muhammad SAW, 1 disandingkan namanya dengan nama Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Pak, 12, Muhammad Rasulullah 12, 12 tambah 12, 24. Kita hidup 1 hari 1 malam, 24 jam. Maka secara tak langsung Allah menyuruh kita untuk mengisahkannya kapanpun dan dimanapun. Nabi luar biasa, Bapak Ibu, akhlaknya luar biasa, kesabarannya. Di kampung tuh, Pak, Nabi lewat mau ke masjid, dilempar, diludahi, Nabi nggak marah. Datang hari kedua, dilempar, hari ketiga dilempar, sampai yang melempar, Pak, sakit. Yang melempar sakit. Sampai Nabi katakan, mana yang sakit itu? Mana yang melemparku itu? Sakit dia, ya Rasul. Dikunjungi sama Nabi, Pak. Akhirnya berkat akhlak Nabi itu masuk ke dalam Islam yang melempari tadi. Makanya Nabi itu punya akhlak luar biasa. Ya? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar kita, Pak. Kalau ada di antara kita yang sakit, Ibu, sabar. Jangan sampai sakit awak menyebabkan kita tak sholat. Ya? Jangan sampai. Ya. Bahkan kata para ulama, qala an Mujahid yu'ta bi salasati nafarin yaumal qiyamah. Ada 3 nanti orang yang dipanggil Allah di hari kiamat. Salah satunya, Pak, bil marid, orang yang sakit. Ditanya sama Allah, ma mana'aka an ibadati ya abdi? Wahai orang yang sakit, kenapa kau selama di dunia tak mau ibadah? Cemana ya Allah, aku mau ibadah, aku sakit. Apa kata Allah? Sini wahai Nabi Ayub. Dibandingkan Allah, Pak, orang yang sakit dengan Nabi Ayub. Coba kau lihat Nabi Ayub, sakit puluhan tahun, tak pernah mengeluh. Justru, Pak, tubuhnya dibalut dengan ulat. Ulat yang jatuh dimasukkan, kembalikan ke tempatnya. Tapi Nabi Ayub walau sejengkau, walau sedetik tak pernah meninggalkan Tuhannya. Awak kadang baru sakit gigi. Tapi memang, Pak, ada hak kita untuk mengunjungi orang sakit. Hak muslim pada muslim yang lain. Tapi kalau sakit gigi, berpikirlah, Pak, untuk mengunjunginya. Aku udah pernah bercakap pun awak sama orang sakit gigi, salah, Pak. Sehat, Bapak. Diam kau, sakit gigi ini. Diam. Dan kau bercakap dulu, katanya. Awak dilarangnya bercakap, dia bercakap. Yang membilang diam itu kan bercakap itu, Pak. Kadang-kadang begitulah kalau menengok orang sakit gigi ini. Kalau aku tak mau lah aku nengok orang sakit, diajak makan pun mengejek kau kan. Tak kau sakit gigi, kau ajak lagi aku makan, katanya. Serba salah, Pak. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak ada alasan kita kalau sakit meninggalkan Allah. Sabar. Ya, karena sholat itu, Pak, nggak ada cerita, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, baring. Ya, bahkan Bapak kalau pergi di suatu tempat, tak ada pakaian Bapak kena najis, cari daun. Nggak ada daun, cari koran. Nggak ada koran, ambil tanah, balutkan. Tetap sholat.
Cuman jangan berjamaah. Udah tahu nggak pakai apa-apa berjamaah pula waktu sholat. Kalau pas berdiri aman, pas rukuk Pak, pas sujud nggak kebayangkan awak itu. Ya, nah makanya Bapak Ibu, Nabi Muhammad akhlaknya luar biasa. Makanya dalam surah Al-Fat dijelaskan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kuffar. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, beliau itu lunak kepada sesama tapi keras kepada orang kafir. Keras tanda kutip Pak dalam hal akidah, tapi dalam hal muamalah akhlaknya sama orang kafir tetap dimuliakan Nabi. Jadi kita nih Pak, ada orang kafir akhlak kita sama. Bahkan meninggal orang kafir lewat, kita disuruh untuk berdiri menghormatinya. Ya, sampai Imam Ahmad bin Hanbal Bapak, ulama kita, ulama mazhab, beliau itu tinggal di rumah Nusunawa. Ya, tinggal di lantai nomor paling bawah. Ada pendeta di lantai 2 Pak tinggalnya. Ternyata kamar mandinya pendeta ini itu menetes ke kamar tidurnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tak pernah lapor. Maka Imam Ahmad bin Hanbal 3-4 kali bangun malam untuk menampung air tadi Pak. Penuh buang, penuh buang. Akhirnya Bapak, Imam Ahmad bin Hanbal sakit. Pendeta tadi mau menjenguk Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu dijenguknya, masuk ke kamar Imam Ahmad bin Hanbal. Dia lihat ada yang menetes. Ditanya sama pendeta, dari mana ini wahai imam? Dari mana imam? Dari kamar mandi Tuhan. Loh, dari kamar mandi saya? Iya. Selama berapa tahun ini terjadi? 40 tahun. Dibiarkan Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Bapak Ibu, pendeta tadi dia tersungkur, dia langsung mengucapkan kalimat syahadat. Maka ulama dulu, Nabi itu mencontohkan ke orang lain, tidak terlalu banyak bicara, tapi mencontohkan Pak. Dengan contoh keteladanan itu, dengan akhlak yang dilihat itu, maka orang mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar kita dalam hal hidup ini. Ya, sabar kita Pak. Yang penting dalam hati kita ini ada Allah, ada Rasulullah, itu aja. Ya, makanya kalau bisa Pak, dalam hati kita ini lebih cinta kita kepada Nabi Muhammad daripada anak, lebih cinta kita kepada harta kita, kepada Nabi daripada harta kita. Ya, karena biar sempurna iman kita Pak. Nabi bilang la yu'minu ahadukum hatta ayyakuna ya walidihi wa walidihi wan nasi ajmain, riwahu Bukhari. Tidak sempurna iman kamu sebelum kamu mencintai aku lebih dari engkau mencintai anak, suami, istri, harta bendamu. Maka tanda kita mencintai Nabi Pak, satu, sebut nama Nabi Ibu. Bersolawat Ibu, goreng ikan bersolawat, memasak beras bersolawat. Aku sampaikan Pak sama istriku, kalau kau mau masak beras, baca Fatihah, baca solawat. Itu amalan yang ku dapat dari ibunda almarhumah Ustaz Abdul Somad. Ternyata Ustaz Abdul Somad tuh Pak jadi ulama itu karena ibunya kalau masak beras itu pakai Fatihah Bu. Ibu pun kalau lancip kali suami awak muncungnya, mulai besok berselawat Ibu sambil masak. Cuman perhatikan juga ikan tuh takut awak gosong, berselawat kali waktu asik. Tengok-tengok juga. Jadi tanda orang cinta sama Nabi, rajin bersolawat. Karena nanti di hari kiamat, Nabi yang bakal mendapatkan mandat memberi syafaat bagi kita Bu. Ibu datang pada Nabi Adam gak bisa kasih syafaat. Datang ibu pada Nabi Nuh gak bisa ngasih syafaat. Satu-satunya yang bisa ngasih syafaat hanya Nabi Muhammad. Kalau bisa kepala desa ngasih syafaat, setiap bulan kita peringati peringatan lahirnya Bu. Tapi nggak bisa, maka nggak usah pala diperingati, kecuali setahun sekali. Ya, maka Pak bersolawat, sebut nama Nabi. Yang kedua, tanda cinta sama Nabi, di samping menyebutnya, mengikuti sunnahnya Ibu. Sunnah. Anak-anak sekarang pakaikan pakaian koko Bu, bajunya, pakaiannya. Ini kadang orang tuh Bu celana pendek nggak malu, pakaian koko malu. Kita ini Pak harus kita contohkan. Ya, makanya Bu, semua yang kita lakukan
harus kita contohkan, teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya ikuti dan jangan menyalah-nyalahkan, Pak. Banyak orang menyalahkan. Itu yang berjanggut itulah sebenarnya sunnah, mengikuti Nabi. Itu saudara kita itu. Yang enggak berjanggut itu enggak saudara kita itu. Kalau memang saudaranya semuanya yang berjanggut, itu kambing bendot pun berjanggut itu. Saudara dia lah. Jadi Pak, janggut ini pun alhamdulillah satu-satunya yang dibawa mati itu Pak cuman janggut. Pakaian yang mahal enggak dibawa, mobil rumah enggak dibawa, tapi janggut ya, lihya ini tetap kita bawa kalau kita mati. Cuman kalau enggak berjanggut pula, jangan pula disalah-salahkan, enggak boleh. Di datang ke maulid ini pun begitu. Mau pakai lobe dia alhamdulillah, enggak pakai lobe pun enggak apa-apa. Asal jangan datang dia pakai helm dia di sini, itu baru bingung apa. Ya. Pakai lobe ini pun, peci ini pun Pak ada akhlaknya. Kalau mau dengarkan ceramah awak begini, kalau mau sholat naikkan ke atas. Kalau nanti mau menceritai orang awak merengkan sedikit. Ya. Kalau peninggali kepala bapak peorkan lagi. Ini aja pun Pak pakai akhlak makanya. Ya, pakai adab. Makanya Pak ikuti sunnah Nabi. Apa saja itu sunnah kepada keluarga bisa. Ibu sesekali tidur bapak tu samping ibu, hadap-hadapan ibu tidur. Bau napasnya Ustaz, pakai masker ibu. Pakai masker. Ya, enggak apa-apa Bu. Begitu ibu hadap-hadapan, pandang bapak itu. Dipandang. Ya Allah, hitam juga lakiku ni rupanya. Udah 15 tahun aku menikah baru aku tahu. Napas pun bau. Tapi dipandang Bu, memandang saja pun ibu luar biasa pahala. Apalagi mengajak Bu, ya Allah banyak kali pahala ibu. Ini aku ceritakan ya, ibu mengajak dapat 70 kebaikan. Kalau bapak tu yang mengajak cuma dapat 1. Yang mau kutanya ibu 1 atau 70 yang ibu mau? 70. Pulang dari sini amalkan ibu masing-masing. Pahalanya besar itu Pak. Ya. Udah itu Bu, malam kalau bisa ibu minta izin sama suami. Kapan ibu terakhir minta maaf sama laki? Idul Fitri. Ya Allah. Setahun sekali. Memang parah lah orang mencirim. Tiap hari Bu, tiap hari. Salam laki awak. Cuman cara bersalamnya 2 ya Bu. Ini ku kasih tahu. 1, anak sama orang tua, istri ke suami. Cium. Namanya Bu tabarruk. Baru putar. Namanya ta'addud, adab. Wah, ini tidak begitu bersalam. Ini salah Bu. Bersalam, kau selalu dalam ingatanku, kau selalu dalam penciumanku, kau selalu dalam hatiku. Musim Covid bersalaman ditaruh waktu di belakang. Berarti kau selalu dalam pantatku, kira-kira gitulah Bu. Bersalaman tuh begitu Bu. Ini ku contohkan ya. Nak sini dulu nak, Ustaz. Biar ini anak-anak ajarkan juga Bu. Bersalaman begini. Sini tangannya nak. Yang kedua, tabarruk sama ta'abud. Bu apa ini? Ya, Bu Risol ya. Bu Risol. Bu Risolnya rupanya Bu. Ajarkan sama anak. Ibu pun begitu. Bapak pun hati-hati. Jangan mulai malam nih. Hati-hati bapak. Kalau ada istri awak, lebih banyak waktu minta maaf tuh tangisnya dari cakapnya. Waspada bapak. Kadang-kadang enggak dengar awak. Udahlah dek, udah aku maafkan kau. Semua salah kau udah aku maafkan. Betul bang, betul dek. Besok mau pergi suaminya dibukanya lemari. Mana duitku 3 juta dek. Tapi udah bang maafkan semalam katanya. Kok nggak aku dengar? Aku yang sambil nangis itu kan sambil cakap katanya. Makanya bapak kalau lebih banyak tangis orang ini dari cakap, waspada kita pak. Hati-hati. Ya. Ibu silakan minta maaf sama istri, sama suami. Pulang minta maaf, pandang dia pak, puji dia bapak, ibu. Begitu balik dia, mau kerja dia pak, mau kerja. Begitu ibu salam, cium dia. Aku gitu tadi aku praktekkan. Begitu udah salamnya aku cium. Balik awak datang. Dan lihat dia sampai dia tak kelihatan lagi bu.
Udah jauh dia, baru ibu masuk. Oh, kalau ibu ini tidak. Pergi aku ya, dia, pergilah kau. Eloknya kau pergi daripada kau di rumah ni. Dicium pun tidak, dilihat pun tidak. Itu sunnah, Bu. Melihat suami sampai enggak nampak lagi sunnah. Menyambut suami pulang sunnah. Ya, sunnah itu, Bu. Kalau nanti orang bapak enggak disambut ibu pulang, ada tekniknya, pancing. Letakkan di kos kaki bapak nanti duit 100.000. Sebelah kanan, sebelah kiri 50.000. Nanti suruh dia buka tali sepatu awak. Disambut nih orang bapak tiap hari. Begitu, Assalamualaikum, salam. Bang, apa ini bang? Rezeki, sambutnya. Besok dibukakannya sepatu bapak, diletakkannya di tempat sepatu, karena ada duit. Tapi Bu, membukakan sepatu itu pun sunnah. Maka ibu bisa dapat pahala sunnah di hari Jumat itu. Sama, walaupun ibu tak sholat Jumat, tapi dapat pahala Jumat. Bagaimana caranya? Suami ibu yang mau berangkat Jumat, siapkan pakaiannya, siapkan kebutuhannya. Ya, dapat pahala Jumat ibu. Cuman kalau bisa pakai yang bagus-bagus, pakai gajah, sarung gajah duduk, baju koko, pakai nanti sendal yang bagus. Ibu ini tidak, dipakainya sendal satu swallow, satu karpil. Udah batang lah bang, dekatnya masjid tadi. Bapak tu pun begitu pulang, bawa karpil dia pak dua-dua gitu dia pulang. Kata istrinya, ya Allah bang, memang berhasil lah bang sholat Jumat tu. Apa buktinya dia? Bawa karpil lah bang dua-dua bagus gitu. Ya aku mengamalkan kata Ustaz tadi malam tu. Ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Diambilnya yang baik pak, yang buruk ditinggalkan. Ya, makanya Bu, suami puji. Kapan ibu terakhir memuji suami Bu? Pas pengantin baru lah ya. Pas bulan madu. Oh ya. Apanya Bu? Ya. 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 Memuji Bu, kalau membuat dia senang itu enggak ada masalah. Maksud saya begini, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Di mana Bang? Di kantor. Pulang abang nanti, pulang jam berapa? Jam 4 deh. Lewat abang apotik, lewat. Nanti belikan formalin. Untuk apa bang? Mengawetkan hati abang di hati adik. Kan mantap begitu. Kita puji Bu, pulang dia Bu. Ku contohkan, dengar begini Bu. Bu, masih ada laki Bu kan? Ku contohkan ya. Atau udah ijabah, ikatan janda bahagia. Pulang laki awak Bu, disambut. Datang lagi awak, sini bang, duduk abang, duduk. Ini yang dilakukan Siti Khadijah Bu sama Nabi. Datang, sini. Duduk bang, duduk. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Bang, tetangga kita beli PCX lah bang. Cuma kamu. Ibu kalau memuji laki, apa yang ibu mau cair itu Bu. Yakin aku, tes besok. Kalau enggak cair ganti lagunya. Bila Ijrail datang memanggil. Dicekekkan ibu mampus. Artinya ibu menyenangkan orang lain itu besar pahalanya. Apalagi menyenangkan laki. Ini kadang dia menyenangkan laki orang, lakinya lupa dia muji. Ku tengok laki tetangga kita yang pengantin baru tuh, memang beruntung lah. Lakinya ganteng luar biasa, bininya hancur kali ku tengok. Jangan ibu sama-samakan Bu. Kadang-kadang relatif itu kecantikan dan kegantengan itu Bu. Undangan pun ibu jangan sibuk kali. Ini nanti undangan pengantin pun diprotes. Wih cantik kali istrinya ya. Tengok suaminya itu peot, ompok. Ya Allah. Bu, orang beda-beda. Kadang-kadang menurut kita tak cantik, menurut dia cantik. Ada yang suka nanti Bu, merek lakinya itu wajahnya oval. Ada yang bulat. Ada yang petak macam SpongeBob. Ada juga. Jadi itu nggak usah dipermasalahkan. Ya, nggak usah diprotes-protes itu. Intinya Bu, pulang awak puji Nabi. Dan sunnah hukumnya ibu, minum awak segelas berdua. Kalau udah lama ibu tak minum segelas berdua, aku contohkan ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Tak lagi bahanku, bain lagu bante, haus aku. Jadi Bu, sunnah, di mana bibir Nabi Muhammad, di situ diambil oleh Siti Khadijah Bu.
Kalau aku tak lalu Ustaz, bau jiong kali Ustaz tak sama. Walaupun tak mesti di mana letaknya Bu, tapi satu golas itu sunnah. Bahkan Siti Khadijah ibu pernah tidak makan 3 hari 3 malam dengan Nabi, hanya ada korma. Ditanya sama Nabi, apa yang ada di dapur ya hai istriku? Ada korma, ambil kemari. Cuman 3 butir Bu, korma itu dikunyah sama Nabi. Biar cukup kunyahan Nabi dikunyah sama Siti Khadijah. Ini bisa juga pulang dari sini ibu amalkan ini. Nah, aku tengok ada yang bawa risol kan Pak. Nah, nanti kunyah bapak risol tuh kasihkan sama ibu tuh. Ini dek dapatku dari sunnah. Ibu tuh pun opname disundari seminggu. Tapi itu sunnah Pak. Lah orang ini pun lebih dari situ pun dilakukan. Alah, itu sunnah Bu. Ya, sunnah. Jadi banyak lagi sunnah Nabi. Yang ketiga Bu, terakhir, kalau cinta sama Nabi, cintailah orang yang dicintai sama Nabi. Siapa itu? Anak yatim Bu. Sampai Nabi bilang, ana abal yatim, aku adalah ayah dari orang-orang yatim yang ada di dunia ini. Siapa yang menghargai anak yatim, dia nanti akan berhadapan denganku ketika di akhirat kelak. Makanya ibu, banyak kita yang salah dengan anak yatim nih. Bukan anak yatim yang butuh ke kita ibu, kita yang butuh sama anak yatim. Alangkah baiknya ibu yang mendatangi anak yatim kalau ngasih santunan, jangan ibu panggil. Ini kadang dipanggil hari Senin, dia tak sekolah, libur. Sampai ke rumah, ya dikasihlah pula nasi, dikasihlah pula kulit kuning, telur, dikasih duit 20.000. Itulah dibaknya pulang. 20.000 Bu, habis waktunya. Kalau santunan kita di masjid Pak, anak yatim itu bukan perkara banyaknya, tapi perkara kemanfaatannya. Biarpun 10 orang asal manfaatnya banyak daripada 100 orang tapi nggak banyak manfaatnya. Ini nanti ngundang orang 100 orang, santunan, disalami 10.000 semua. Anak yatim di kenjeronya, Ustaz duit merah katanya. Nah, tidak semua yang merah itu membahagiakan, gue bilang. Kalau memang merah itu nolnya nanti 5, rezeki kau. Kalau memang 4, mampuslah kau, gue bilang. Gitu ya Ustaz? Iya. Dia pun dibukanya. Ustaz 4, mampuslah kau, gue bilang. Ditanyanya pula aku, Ustaz berapa? Ya aku beda lah, gue bilang. Aku yang ceramah, kau tanya, gue bilang. Ya, anak yatim Pak. Dan sunnah ibu anak yatim tuh kalau datang dipegang rambutnya. Sebanyak itu rambutnya, sebanyak itu pula nanti kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi jangan pula lantaran ku bilang begini, semua yang gondrong-gondrong ibu undang besok, yang botak protes pula. Ya, makanya Nabi itu yatim 2 bulan dalam kandungan, 6 tahun meninggal ayahnya, meninggal ibunya. 2 bulan dalam kandungan, wafatlah ayah tercinta. 6 tahun dia dilahirkan, ibunya pun telah tiada. Seorang anak yang masih kecil, dia pun kemudian bertanya. Ditanyanya ibunya, Bu, mana ayahku? 2 bulan meninggal, ada di baki kuburannya. Berangkat Nabi, pulang meninggal pula ibunya Bu, di baki. 6 tahun yatim piatu, diasuh sama kakeknya 2 tahun. 8 tahun meninggal kakeknya, dan 12 tahun bersama dengan Abu Thalib pamannya, diajak ke Syria, ke Syam, berangkat. Akhirnya bapak ibu, dia dibina oleh Abu Thalib pamannya. Nabi luar biasa. Makanya kalau kita runtut Pak, salah satu yang pendusta dalam agama itu, nomor poin pertama adalah orang yang menghardi anak yatim. Maka aku ingatkan bapak ibu, jangan main-main dengan anak yatim. Gak guna bapak umroh 100 kali, haji 20 kali, atau umroh setiap minggu. Ada juga orang umroh setiap minggu Pak, karena memang di situ rumahnya. Tak ada gunanya. Laisa bil mu'min, tak dikatakan kau beriman kalau ada anak yatim yang masih kelaparan. Hati kita Pak. Ya, hati-hati. Kalau bisa di sini kita perhatikan anak yatim, kita sejahterakan, kita hormati. Kalaupun ibu undang pejabat, ibu undang anak yatim, bersamaan datangnya, dahulukan anak yatim itu yang ibu sambut. Jangan pejabatnya.
Kenapa? Karena pejabat tanpa ibu hormati, mereka sudah dapat kedudukan yang terhormat. Tapi anak yatim nih, siapa yang menghormatinya kalau bukan kita? Tapi sekarang buku tengok, diundang anak yatim, datang sama pejabat, pejabat yang disambut. Anak yatim, kau nak ke pinggir-pinggir itu dulu ya. Duduk kau di sana. Jangan bu, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ibu, kita dikumpulkan nanti di hari kiamat dengan orang yang kita cintai. Maka dalam hati kita penuhilah cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon kiranya diberikan kemaafan. Langsung doa. Boleh bu.